Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penugasan 1 praktikum fisiologi reproduksi ikan. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Imel Dausnia Nadila, Haji Rahmatullah, Arti Sintia, Faisal Akbar Hakani, Balkis Dia Ulhaq, Elok Amalia, Tosiatul Afida, Andi Al-Furqon, Pinky Mutiara R, Aulia Yasmin Syahyu Ayunda, Salsabila Aprilianti, dan asisten kami Mas Sandi Wahyu Diansyah. Untuk topik pembahasan kami yaitu ada 3. Pertama, seks reversal, kedua, alur GTH 1 dan 2, dan ketiga, determinasi seks. Pengertian determinasi seks, sifat dan macam seksualitas. Determinasi seks adalah penentu jenis kelamin jantan atau betina yang berada di bawah kontrol genetik. Kedua, sifat seksualitas dibagi menjadi 2, yaitu seks primer dan seks sekunder. Yang pertama, seks primer adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, ovarium pada ikan betina. Kemudian yang kedua yaitu seks sekunder, tanda-tanda luar yang digunakan untuk membedakan jantan dan betina. Macam-macam seksualitas ada 3, yaitu pertama, hemafrodit sinkroni, yaitu di dalam gonad individu terdapat sel seks betina dan sel seks jantan yang dapat masak bersama-sama. Kemudian yang kedua, hemafrodit protandi, apabila ikan mempunyai gonad yang mengadakan proses diferensiasi dari fase jantan ke fase betina. Yang ketiga yaitu hemafrodit protogeni, apabila ikan mempunyai gonad yang mengadakan proses diferensiasi dari fase betina ke fase jantan. Kemudian seksualitas pada ikan terdiri dari 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Ikan jantan yaitu ikan yang mempunyai organ penghasil sperma, kemudian sedangkan ikan betina adalah ikan yang mempunyai organ penghasil telur. Selanjutnya yaitu determinasi ikan nila atau Oreogenesis niloticus. Nila jantan dapat diketahui berdasarkan ciri seks sekundernya, yaitu tutup insang, sirip klitoral, dan sirip raudal yang kemerahan. Ikan nila jantan mempunyai tubuh lebih besar dari betina, dan ikan nila jantan mempunyai 2 lubang urogenital. Sedangkan ikan betina memiliki ciri sekunder warna tubuh yang pudar, ukuran tubuh yang lebih kecil, dan mempunyai 3 lubang urogenital. Selanjutnya yaitu cara mengetahui gonad dari ikan betina dan jantan. Selanjutnya seperti yang kalian lihat, yaitu kedua gonad ikan nila, betina dan jantan memiliki perbedaan, yaitu ikan gonad jantan berbentuk pipih dan berisi sperma, sedangkan betina berwarna kuningan berisi telur. Selanjutnya, determinasi seksual pada ikan lele. Oke, pada lele dubo jantan itu memiliki ciri-ciri tubuh cenderung lebih gelap, ukuran kepala lebih kecil dan tubuh ramping dan lebih panjang. Sedangkan pada lele dubo betina itu warna tubuh memudar, kepalanya lebih membulat dan badannya agak bulat dan lebih pendek. Nah, pada lele dumbo jantan dia memiliki 2 lubang urogenital. Kemudian papilanya itu lebih panjang. Sedangkan pada lele dumbo betina itu dia memiliki 3 lubang urogenital dan papilanya itu membulat dan berwarna kemerahan. Kemudian lakukan pembedahan untuk melihat gonad jantan dan betinanya. Ini yaitu determinasi seks pada kepiting bakau. Kepiting bakau merupakan kepiting yang hidup di muara, khususnya pada hutan bakau. Untuk determinasi seksnya sendiri, untuk kepiting betina biasanya berukuran lebih besar daripada kepiting jantan. Bisa lihat ini kepiting betina dan itu kepiting jantan. Untuk cilipet pada kepiting jantan lebih besar daripada kepiting betina. Nah, bisa dilihat ya, untuk kepiting betina lebih kecil, sedangkan untuk kepiting jantannya sendiri lebih besar. Untuk abdomen dari kepiting betina sendiri berbentuk bulat. Biasanya ada bulu-bulu ketika kepiting betina akan melakukan pergantian kulit. Nah, bisa dilihat ya, bentuknya lebih bulat. Sedangkan kepiting jantan sendiri bentuknya ramping seperti mengkerucut. Selanjutnya ialah determinasi seks pada cumi-cumi atau Loligo sp. Pada cumi-cumi terdapat 2 bagian, yaitu bagian posterior dan bagian anterior.
Selanjutnya yaitu untuk mengetahui jenis kelamin pada cumi-cumi, kita perlu melakukan pembedahan pada kepalanya. Pada cumi-cumi jantan terdapat Hectocotylus atau lengan yang termodifikasi sebagai alat kopulasi atau pembuahan. Sedangkan pada cumi-cumi betina terdapat ovarium yang berisi telur. Telur pada cumi-cumi ini akan mudah diamati apabila matang gonad. Selain itu, cumi-cumi betina memiliki tubuh yang gemuk. Dan pada bagian ventral memiliki warna mantel yang lebih gelap. Determinasi seks dari udang. Perbedaan antara jantan dan betina pada udang dapat dibedakan berdasarkan keberadaan pentasmanya. Pada udang jantan, terdapat pentasma atau berupa tonjolan antara kaki keempat dan kaki kelima. Ketika mengalami kematangan gonad akan berwarna putih dan mengeluarkan sperma. Sedangkan pada udang betina tidak terdapat pentasma, tetapi terdapat 2 lubang yang ketika mengalami kematangan gonad akan mengeluarkan telur. Selanjutnya, pengertian dan metode seks reversal. Seks reversal atau monoseks merupakan teknologi yang membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Seks reversal terbagi menjadi 2, yaitu maskulinisasi atau perubahan kelamin ikan menjadi jantan, dan feminisasi atau perubahan kelamin ikan menjadi betina. Metode dalam seks reversal terbagi menjadi 3, yaitu oral atau pakan, melalui mulut yang dicampurkan pada pakan, baik pakan alami maupun pakan buatan. Yang kedua yaitu perendaman, dengan merendam embrio atau larva. Yang ketiga yaitu suntikan atau injeksi, dilakukan pada induk ikan, tetapi pada metode ini belum banyak diterapkan, kecuali pada penelitian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat seks reversal. Tujuan seks reversal adalah untuk menghasilkan populasi monoseks atau berkelamin tunggal. Seks reversal mampu memberikan beberapa manfaat kepada ikan, yaitu yang pertama, 1. Mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat. 2. Mendapatkan ikan dengan penampilan yang baik dan menarik. 3. Mencegah pemijahan liar. Dan 4. Menunjang genetika ikan, yaitu pemurnian ras ikan. Mengenai metode seks reversal pada ikan gupi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu anakan ikan gupi, kemudian air 1 liter dan wadahnya atau dapat menggunakan akuarium, lalu madu sebanyak 60 ml. Langkah pertama yaitu masukkan ikan gupi ke dalam wadah yang sudah berisi air. Setelah itu, masukkan madu 60 ml ke dalam wadah yang telah berisi air larva ikan gupi. Dosis yang digunakan yaitu 60 ml per 1 liter air. Setelah itu, aduk hingga merata secara perlahan. Perbedaan ikan gapi jantan dan betina yaitu ikan gapi jantan memiliki ukuran sirip ekor atau sirip kaudal yang lebih besar, lalu memiliki corak yang indah, warna tubuh yang lebih cerah dan menarik. Kemudian memiliki gonopodium dan ukuran tubuhnya ramping. Sedangkan ikan gupi betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan membulat dibandingkan jantan. Warna tubuhnya kurang cerah dan sedikit corak pada bagian ekor serta sirip dorsalnya. Lalu pada sirip anal membulat dan terdapat bintik hitam pada area urogenital. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur GTH1. Pada alur GTH1 diawali dengan adanya stimulasi lingkungan baik fisika, kimia, atau biologis seperti hujan yang akan ditangkap oleh sistem syaraf. Dan sistem syaraf akan meneruskan stimulasi lingkungan ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus akan merespon dengan mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone berupa FSHRH. Selanjutnya hormon ini akan merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin berupa FSH atau follicle stimulating hormone yang merupakan produk GTH1. Selanjutnya FSH masuk ke dalam oosit dan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini dimediasi oleh enzim aromatase pada sel granulosa untuk menghasilkan estradiol 17 beta. Kemudian estradiol 17 beta dibawa menuju hati agar disintesis untuk menghasilkan phytologenin atau bakat kuling telur. Phytologenin selanjutnya ditangkap oleh reseptor berupa darah menuju oosit, lalu phytologenin tersebut diserap oleh oosit yang menyebabkan menebalnya dinding radiata.
Nah, menebalnya dinding radiata ini akan menyebabkan meningkatnya estradiol 17 beta yang menyebabkan umpan balik positif terhadap LH, yaitu menghambat enzim aromatase. Menghambat enzim aromatase ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan testosteron karena tidak memiliki mediator untuk berubah menjadi estradiol 17 beta. Hal tersebut akan menghasilkan umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif berupa adanya LHRH dan umpan balik negatif berupa FSHIH. Selanjutnya, LHRH menuju alur GTH2. Selanjutnya alur GTH2 diawali dengan keberlanjutan LHRH yang merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon berupa gonadotropin yaitu LH atau luteinizing hormone yang merupakan produk dari GTH2. Lalu LH akan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan 17-alfa hidroksiprogesteron yang merupakan fungsi LH kedua. Fungsi ketiga LH mengaktifasi enzim 20-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Kedua produk berupa 20-beta hidroksisteroid dehidrogenase dan hormon penginduksi kematangan atau MHH akan bergabung dan menghasilkan produk 17-alfa 20-beta dihidroksiprogesteron yang merupakan hormon steroid MHH atau MBS. Selanjutnya, 17-alfa 20-beta hidroksiprogesteron akan masuk ke oosit dan menyebabkan pergerakan inti kuning telur. Inti kuning telur akan mengalami pergerakan sentral Gevi atau berada di tengah. Selanjutnya berimigrasi ke daerah periferal di mana inti kuning telur akan diikat oleh membran plasma. Kejadian peningkatan ini diikuti dengan aktivitas MPV atau maturating promoting factor yang menyebabkan GVBD germinal vesicle breakdown. Setelah itu dilanjutkan dengan ovulasi atau ovoposisi. Sekian presentasi video yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.